Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari ya terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya, atau sering disingkat dengan PPHI ya. Jadi dalam hukum ketenagakerjaan sangat dimungkinkan dan sangat eh, ada potensi ketika pekerja atau buruh dengan perusahaan itu melakukan hubungan kerja, itu sangat berpotensi timbulnya perselisihan ya, atau timbulnya sengketa antara pekerja atau buruh dengan perusahaan. Nah, ketika perselisihan itu muncul, maka kita harus tahu atau kita harus memahami terkait bagaimana sih proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, atau bagaimana proses penyelesaiannya ketika potensi sengketa dalam hukum ketenagakerjaan itu timbul, dan apa saja yang menjadi objek perselisihan dalam hukum ketenagakerjaan. Nah, berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di dalam negara Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, tentu undang-undang ini lahir atau dilatar belakangi oleh beberapa faktor ya. Seperti kita lihat bahwa latar belakang keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini adalah dilatar belakangi karena hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Nah, ini terkait dengan ketika pekerja atau perusahaan itu melakukan hubungan kerja, ya, hubungan hukum dengan pengusaha, maka ketika dua subjek tadi berinteraksi melakukan hubungan, ya, maka itu sangat berpotensi menimbulkan atau melahirkan perbedaan pendapat atau bahkan perselisihan antara kedua belah pihak tadi. Nah, tentu potensi-potensi itu tidak bisa kita hindarkan, maka dibutuhkanlah sebuah instrumen atau lembaga yang didasarkan pada regulasi atau undang-undang yang jelas di Indonesia. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini itu lahir atas dasar beberapa undang-undang yang terdahulu, karena mungkin efektivitas dari regulasi sebelumnya itu kurang memberikan solusi ya. Karena misalnya, jadi sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini lahir, itu sudah ada proses penyelesaian tentang permasalahan hukum ketenagakerjaan yang saat itu dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang 12 Tahun 1964. Nah, ini tidak memadai lagi untuk mengakomodir kondisi yang saat ini sedang berkembang. Ya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai solusi, sebagai payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang 12 Tahun 1964 ini belum mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan serikat pekerja dan serikat buruh, nah undang-undang ini belum memberikan solusi. Belum ada bagaimana cara penyelesaiannya ketika ada perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian tidak mengenal perselisihan perseorangan, ya. Jadi tidak bisa misalnya ada orang di PHK misalnya,
itu tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang ini. Yang ada hanya ketika PHK massal, gitu ya. Jadi tidak mengenal adanya perselisihan perseorangan, gitu. Jadi harus permasalahan itu adalah massal, artinya melibatkan banyak orang. Nah, selain itu juga kekurangan dari undang-undang ini adalah tidak mengatur perselisihan di lingkungan badan usaha milik negara, gitu. Nah, kemudian adanya campur tangan pemerintah atau veto menteri. Nah, karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang 12 Tahun 1964 itu mengenal dengan istilah P4, ya. Jadi P4 itu ada di pusat dan ada di daerah. P4 itu adalah panitia penyelesaian perselisihan perburuhan. Nah, kemudian selain itu juga waktu untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan ini, kalau dengan undang-undang regulasi sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, itu tadi saya sampaikan mengenal dengan istilah P4 pusat dan P4 daerah, ya. Jadi pertama adalah negosiasi antara pekerja dengan perusahaan, kemudian nanti P4 daerah, ya, itu kalau nanti selesai, kalau tidak selesai nanti bisa naik ke P4 pusat, gitu. Nah, itu prosesnya cukup lama. Bahkan ketika putusan P4 panitia penyelesaian perselisihan perburuhan di tingkat pusat itu dapat menjadi objek peradilan tata usaha negara, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini kan proses penyelesaian sengketa yang cukup lama, ya, cukup lama dan berbelit-belit saya kira, ya. Maka atas dasar itulah kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini lahir, ya. Ini yang melatar belakangi di satu sisi karena belum adanya perselisihan antara serikat pekerja, kemudian tidak mengenal perselisihan perseorangan, sehingga kalau ada karyawan yang kemudian berselisih atau berbeda pendapat dengan perusahaan itu tidak bisa melakukan penyelesaian dan tidak mengatur perselisihan di lingkungan BUMN. Dan kemudian campur tangan pemerintah atau veto menteri itu sangat ada, gitu ya. Dan yang paling penting adalah proses penyelesaiannya itu cukup lama. Nah, inilah yang menjadi latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ya. Nah, kemudian bidang hukum sesuai fungsinya. Jadi dalam penyelesaian hukum ketenagakerjaan, kita mengenal ada istilah hukum material dan hukum formil, ya. Kalau kita belajar hukum material adalah segala ketentuan yang mengatur hubungan antara para pihak, ya, yakni pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, ya. Nah, hukum material ini adalah aturan pokoknya, ya, yaitu ada Undang-Undang 13 tahun 2003, ada yang terbaru adalah Undang-Undang Perpu Cipta Kerja itu, ya. Kemudian ada PP 35, ada PP 36 gitu. Ada peraturan perusahaan, ada perjanjian kerja bersama, ada perjanjian kerja. Nah, itu adalah sumber hukum material. Nah, kalau hukum formilnya terkait dengan penyelesaian sengketanya, maka kita membahas berkaitan dengan hukum formil, artinya adalah aturan mainnya, aturan hukum untuk mempertahankan hukum materialnya, atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa, itu nanti berlaku hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, ya, atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terkait dengan hukum acara. Jadi hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial itu sebenarnya sama dengan hukum acara perdata pada umumnya, gitu ya. Nah, yang membedakan hanya hukum acara dalam penyelesaian hukum hubungan industrial itu tidak ada agenda mediasi, ya. Tetapi kalau di hukum acara lainnya itu ada. Bahkan di Perma Mediasi Nomor 1 Tahun 2016 itu
mediasi itu adalah tidak wajib di dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau hukum acaranya itu proses mediasi itu dikecualikan kalau dalam permasalahan hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Nah, undang-undang yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlaku efektif sejak 14 Januari 2006. Jadi perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi permasalahan ketenagakerjaan atau perselisihan dalam hukum ketenagakerjaan itu hanya mengenal 4 macam perselisihan hukum ketenagakerjaan. Ya, jadi perselisihan dalam hukum ketenagakerjaan itu hanya ada 4. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, ini jenis-jenis perselisihan hubungan industrial ya. Jadi jenis-jenis perselisihan hubungan industrial itu ada 4 yang saya tadi sampaikan, bahwa yang pertama adalah perselisihan hak. Jadi perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Jadi ketika hak tidak dipenuhi, baik salah satu pihak tidak dipenuhi, baik pekerja atau baik si pengusaha, haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka ini akan menjadikan tidak dipenuhi hak tadi itu adalah termasuk perselisihan hak. Jadi perselisihan hak itu adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran. Jadi hak yang tidak dipenuhi karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, itu dinamakan perselisihan hak. Misalnya adalah ada seorang karyawan, ya, saya sebut adalah karyawan, namanya sebut saja karyawan A. Di dalam perjanjian kerja itu disebutkan bahwa gaji yang diterima setiap bulan adalah gaji pokok plus transport, ya. Akan tetapi karyawan B dia hanya mendapatkan gaji pokok saja di dalam pelaksanaannya, ya. Nah, perusahaan, di dalam aturan perusahaan itu setiap karyawan itu gajinya itu terdiri dari 2 unsur, yaitu gaji pokok dan gaji transport. Maka si karyawan B ini ketika haknya tidak diberikan, harusnya kan sama seperti karyawan A. Unsur gajinya harus ada gaji pokok dan transport atau tunjangan. Tetap karena apa? Karena itu sudah diatur dalam peraturan perusahaan. Itu. Dan di perjanjian kerja, tetapi pelaksanaannya perusahaan hanya memberikan gaji pokok saja, tidak diberikan gaji tambahan berupa transport. Nah, itu mengakibatkan bahwa ada perbedaan pelaksanaan. Misalnya apa? Misalnya contoh lain, si A ini ketika melakukan perjanjian kerja atau menandatangani perjanjian kerja, di situ disebutkan bahwa gaji si A ini adalah gajinya sebesar 5 juta. Tetapi prakteknya ketika dia melakukan pekerjaan sudah berbulan-bulan, ternyata gajinya hanya diberikan 3 juta. Tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati.
Berarti kan ada perbedaan pelaksanaan ya dari perjanjian kerja yang ditandatangani antara karyawan A dengan perusahaan. Nah, maka ini menjadi perselisihan hak ya. Nah, atau misalnya apa? Misalnya ada orang di PHK ya. Orang di PHK itu kan harusnya mendapatkan pesangon. Harusnya mendapatkan, kalau dia karyawan tetap, ada uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak gitu kan. Ya kan, tetapi si karyawan ini tidak diberikan hak-hak tadi. Ya kan? Maka ini adalah perbedaan pelaksanaan ya dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, ini berarti pelanggaran undang-undang, maka ini termasuk perselisihan hak. Atau misalnya ada karyawan di PHK tidak diberikan hak-haknya. Misalnya dia harus dapat uang kompensasi, tetapi uang kompensasinya tidak diberikan. Nah, ini menjadi perselisihan hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Gitu. Jadi intinya yang perlu digarisbawahi dalam perselisihan hak ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak. Haknya itu tidak dipenuhi karena apa? Perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau bahkan perjanjian kerja bersama. Itu adalah perselisihan hak. Nah, yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, ini sering banyak terjadi ketika proses perjanjian kerja bersama ya. Jadi perselisihan kepentingan ini biasanya sering munculnya adalah ketika proses pembuatan PKB, perjanjian kerja bersama. Jadi antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan itu tidak tercipta kesepakatan terkait dengan apa? Muatan yang dimuat dalam perjanjian kerja bersama. Nah, hal yang tidak disepakati itu, maka itu bisa menjadi muatan perselisihan kepentingan. Gitu. Jadi lebih banyak menitik beratkan adalah tidak adanya kesesuaian pendapat antara serikat pekerja dengan perusahaan dalam proses pembuatan perjanjian kerja bersama. Atau bisa juga dengan peraturan perusahaan. Tapi kalau peraturan perusahaan itu sifatnya adalah sifat perusahaan itu sifatnya adalah otoritas dari perusahaan. Tapi kalau perjanjian kerja bersama itu harus benar-benar disepakati antara serikat pekerja dengan perusahaan. Sehingga kalau ada yang salah satu tidak, muatan itu menjadi muatan perundingan antara serikat pekerja dengan perusahaan, tetapi itu belum menemukan titik temu, maka itu bisa menjadi objek dari perselisihan kepentingan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, perselisihan pemutusan hubungan kerja ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ini biasanya dalam proses PHK ya. Jadi terkadang perusahaan itu mem-PHK tetapi karyawannya tidak mau. Ya, atau ada proses PHK tetapi tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, atau mengenai pengakhiran hubungan kerja yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, ini bisa dipermasalahkan sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Atau misalnya di PHK tanpa sebab yang jelas misalnya oleh perusahaan. Nah, itu akan menjadi sebuah proses atau permasalahan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini juga banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, yang keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Nah, ini adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh ya dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan. Ini biasanya rebutan anggota lah istilahnya. Nah, dari keempat permasalahan atau jenis perselisihan hubungan industrial yang ada ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini, paling banyak terjadi adalah perselisihan hak ya. Jadi perselisihan hak dan perselisihan PHK ini yang paling banyak sekali kasusnya. Permasalahan-permasalahan di lapangan ini yang paling banyak. Misalnya terjadi PHK massal, gaji diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, di PHK tidak diberikan hak-haknya. Nah, ini termasuk perselisihan hak. Paling banyak adalah dua jenis perselisihan tadi, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, pointer atau poin dari beracara di pengadilan hubungan industrial. Jadi hukum acara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sama ya dengan hukum acara perdata pada umumnya. Ini diatur dalam ditegaskan dalam pasal 57 Undang-Undang PHI. Nah, gugatan PHK sesuai dengan pasal 159 ya, tenggang waktu daluarsa adalah 1 tahun PHK ya, sejak pemberitahuan putusan dari pengusaha. Jadi ada daluarsanya ya, gugatan PHK itu. Jadi ketika tidak terima ya berarti 1 tahun. Ini pasal undang-undang pasal 82 undang-undang PHI. Nah, gugatan harus dilampiri risalah mediasi atau konsiliasi yang gagal. Nah, ini penting ya. Jadi sebelum beracara di pengadilan hubungan industrial memang ada syarat khusus yang harus dilampirkan oleh orang yang akan melakukan penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Jadi ini yang menyebabkan setiap proses penyelesaian sengketa itu tidak ujuk-ujuk atau secara cepat itu langsung disampaikan ke pengadilan. Ini yang banyak salah ya. Jadi penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial itu harus dilakukan tahap demi tahap ya. Jadi harus bipartit terlebih dahulu, tripartit, baru ke pengadilan hubungan industrial. Karena dari 3 proses itu, baik bipartit, tripartit, itu memiliki syarat khusus ya, yang tidak bisa proses itu kemudian dilompat langsung ke pengadilan hubungan industrial. Gitu. Nah, maka salah satunya contohnya adalah melampirkan risalah mediasi. Nah, itu wajib, itu harus dilampirkan atau istilahnya itu anjuran, risalah anjuran ya. Nah, kemudian yang keempat adalah selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan gugatan kepala pengadilan negeri menetapkan majelis hakim, 1 ketua majelis hakim, 2 anggota hakim ad hoc. Nah, ini juga ya teman-teman harus pahami bahwa di pengadilan hubungan industrial nanti hakimnya itu terdiri dari 1 hakim karir. Nah, yang di samping kanan dan di samping kiri hakim tengah itu adalah hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu adalah hakim bukan hakim karir, tapi dia diangkat melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang sebagai perwakilan, 1 sebagai perwakilan dari pengusaha dan 1 perwakilan dari pekerja. Gitu. Nah, yang kelima adalah 7 hari setelah penetapan majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama. Nah, ini karena kalau permasalahan hubungan industrial sudah masuk ke pengadilan, ini prosesnya memang harus cepat. Ya. Karena apa? Karena proses ini yang keenam, proses beracara sejak sidang pertama sampai dengan putusan itu dibatasi 50 hari harus sudah putus. Ya. Jadi proses acara cepat dapat dimohonkan apabila ada alasan mendesak.
bahkan bisa lebih dari 50 hari tadi. Nah, proses acara cepat sejak penetapan majelis hakim sampai dengan pembuktian adalah 21 hari. Nah, ini lebih cepat ya. Gitu. Nah, jadi memang karena payung hukumnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahkan penyelesaian di peradilan atau di pengadilan hubungan industrial itu dibatasi oleh waktu, gitu ya. Gitu. Nah, ini proses penyelesaian sengketa sebelum ini masuk ya. Jadi ada proses bipartit tadi, sebelum ini ada proses bipartit ya. Jadi proses bipartit itu ini sudah kelewatan, mohon maaf. Ya, jadi proses bipartit itu adalah proses penyelesaian antara pekerja dengan perusahaan. Ya. Jadi pekerja dan perusahaan atau pengusaha itu berunding, bernegosiasi, nanti akan lahir yang namanya risalah bipartit ya. Nah, risalah bipartit itu isinya adalah berita acara pertemuan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, itu apakah disepakati hasilnya atau tidak. Nah, nanti kalau risalah bipartit itu misalnya ya terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tadi itu harus dibuatkan perjanjian bersama, didaftarkan ya di Dinas Ketenagakerjaan dan kemudian langsung dieksekusi. Tapi kalau misalnya tadi sebelum tripartit ini bipartit tadi itu tidak sepakat, maka risalahnya tadi itu sebagai syarat untuk melakukan proses tripartit. Nah, tri ini artinya 3. Jadi proses tripartit ini adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Nah, biasanya pihak ketiga ini adalah bisa berupa mediasi ya, mediator, bisa juga dengan melalui konsiliator. Ya. Nah, ini yang berlaku sekarang, ya, tripartit ini. Nah, tetapi rata-rata biasanya kebanyakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui tripartit itu rata-rata melalui mediasi. Ya, mediasi. Kalau konsiliasi itu biasanya hanya terhadap perkara-perkara seperti perselisihan kepentingan, PHK dan serikat pekerja. Tapi kalau mediasi ini semua masuk. Keempat penyelesaian sengketa tadi, perselisihan tadi masuk. Bisa misalnya perselisihan hak. Jadi nanti misalnya ada permasalahan hukum ketenagakerjaan. Sudah dibipartitkan, ya, sudah pertemuan antara pekerja dengan perusahaan, ya, maka itu akan melahirkan bipartit kan. Bipartit itu nanti akan melahirkan sebuah risalah bipartit. Ya. Nah, risalah itu kemudian syarat untuk mengajukan tripartit. Nah, jadi kalau tidak ada risalah bipartit atau risalah pertemuan antara pekerja dengan perusahaan itu tidak ada, maka tidak bisa dia melanjutkan ke upaya tripartit. Kalau sudah ada risalah bipartit tadi, maka dia bisa melanjutkan ke upaya selanjutnya, yaitu tripartit atau melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah siapa? Dinas Ketenagakerjaan. Nah, di sini nanti ada banyak pilihan, bisa mediasi, bisa konsiliasi. Nah, itu bisa. Tergantung sesuai dari pihak yang mengajukan, mau pakai yang mana. Gitu. Nah, nanti hasil dari tripartit ini, entah itu apapun perselisihannya, baik hak, baik kepentingan, baik PHK, atau serikat pekerja, maka ini akan melahirkan yang namanya apa? Yang namanya adalah risalah tripartit, ya. Nah, jadi risalah tripartit ini adalah wajib. Nah, ini biasanya isinya adalah menganjurkan, ya. Jadi setelah tripartit ini selesai, nanti biasanya prosesnya adalah ketika pihak yang tidak terima dengan hasil bipartit, dia akan mengajukan tripartit ke dinas. Nanti dinas akan memanggil dua-duanya.
Setelah dipanggil, diminta keterangan, nanti dinas akan mengeluarkan yang namanya risalah tripartit. Nah, risalah tripartit ini biasanya sering disebut dengan anjuran, ya, anjuran. Karena apa? Isinya itu menganjurkan kepada pihak siapa ini terkait dengan PHK. Ini adalah contohnya, ya. Ini adalah contohnya. Nah, biasanya risalah tripartit atau sering disebut dengan anjuran ini akan diberikan satu-satu kepada para pihak, baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha. Nah, nanti ada jangka waktunya 14 hari. Ya. Kalau sudah jangka waktunya 14 hari, kedua pihak itu 10 hari kerja, mohon maaf. Sejak menerima anjuran ini, maka kalau kedua-duanya itu menerima, artinya berarti sepakat, ya. Maka akan dibuatkan perjanjian bersama, kemudian didaftarkan dan dieksekusi. Ya, tapi misalnya tidak sepakat, misalnya salah satu pihak tidak sepakat, ya, misalnya terkait, maka kalau tidak sepakat berarti upayanya adalah masuk ke gugatan yang terakhir, yaitu ke gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, jadi yang teman-teman ingat adalah bahwa setiap proses, ya, baik bipartit, tripartit itu selalu melahirkan yang namanya sebuah syarat. Bipartit nanti risalah bipartit, tripartit nanti risalah tripartit atau istilahnya anjurkan. Yang itu sebagai syarat untuk masuk ke proses jenjang berikutnya. Karena tanpa hasil risalah tadi, maka itu tidak bisa naik ke proses jenjang selanjutnya. Nah, inilah bedanya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya. Nah, ini prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya. Nah, ini perselisihan itu ada 4 kan, ada PHK, ada hak, kemudian ada serikat pekerja atau serikat buruh, kemudian ada perselisihan kepentingan, gitu ya. Nah, nanti bisa melalui bipartit. Nah, di bipartit ini jangka waktunya berapa? 30 hari, ya kan? 30 hari. Ini 30 hari ya bipartit. Kemudian kalau bipartit ini melahirkan yang namanya anjuran bipartit atau istilah mudahnya itu ya berita acara, ya. Kalau disepakati maka akan dibuatkan PB, perjanjian bersama antara pekerja dengan perusahaan. Tapi kalau tidak disepakati maka akan bisa yang tidak terima dari hasil bipartit tadi bisa mengajukan ke tripartit atau melalui dinas ketenagakerjaan. Nah, disinilah nanti si pekerja atau pihak yang tidak terima itu bisa memilih menggunakan mediasi atau konsiliasi atau ke arbitrasi. Nah, tentu misalnya hak perselisihan hak, ya. Perselisihan hak itu bisa melalui mediasi, ya. Jadi nggak boleh misalnya dia perselisihan hak itu dia mengajukannya malah melalui arbitrasi pilihannya, nggak bisa, ya, karena arbiter itu atau konsiliasi itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Makanya rata-rata perselisihan hubungan industrial itu memakainya, kalau dinas ketenagakerjaan itu pakainya adalah mediasi. Kalau hasil mediasi itu disepakati maka dibuatkan yang namanya perjanjian bersama. Tapi kalau tidak disepakati anjurannya itu maka akan dikeluarkan yang namanya anjuran, ya. Anjuran. Anjuran. Nah, anjuran ini sebagai syarat, ya. Ini sebagai syarat untuk masuk ke pengadilan hubungan industrial. Nah, jadi setiap proses itu melahirkan syarat. Tadi bipartit melahirkan risalah bipartit, dinas ketenagakerjaan atau baik mediasi, konsiliasi itu akan melahirkan yang namanya anjuran. Nah, anjuran ini sebagai syarat untuk PHI. Jadi orang itu tidak bisa ketika ada permasalahan hukum ketenagakerjaan tiba-tiba dia langsung lari ke
pengadilan misalnya, dia tidak bisa. Dia harus berjenjang, harus bipartit dulu, kemudian tripartit dulu, baru ke pengadilan. Jadi tidak bisa dia tiba-tiba langsung ke pengadilan, itu tidak bisa, pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ini sistemnya berjenjang dan regulasinya mengaturnya demikian. Nah, kemudian yang perlu diingat teman-teman bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketika nanti masuk ke pengadilan hubungan industrial, putusannya itu tidak mengenal yang namanya istilah upaya hukum banding. Ya. Jadi tidak ada upaya hukum banding, adanya langsung kasasi di Mahkamah Agung. Dan itu hanya untuk jenis perselisihan tertentu. Hanya perselisihan hak dan perselisihan PHK. Kalau perselisihannya adalah serikat pekerja atau kepentingan, dia hanya sampai ke pengadilan hubungan industrial. Ya. Gitu. Nah, ini alurnya. Nah, ini proses beracaranya, ya. Ini proses beracara di hukum, proses beracara di pengadilan hubungan industrial. Yang pertama adalah gugatan, pembacaan gugatan harus dipanggil dulu, ya, sama seperti hukum acara pada umumnya. Nah, kemudian kalau dalam PHI ini tidak ada yang namanya mediasi, ya. Mediasi itu tidak ada. Mediasi itu tidak ada. Jadi setelah sidang pertama itu gugatan. Kalau kedua belah pihak hadir. Kalau tidak hadir ya ditunda dulu, ya. Nanti kalau hadir gugatan, kemudian langsung jawaban, kemudian eksepsi, kemudian replik, ya, duplik, ya. Kemudian pembuktian, kesimpulan, kemudian putusan. Ya. Jadi prosesnya sama seperti pengadilan dalam proses hukum acara perdata. Jadi tidak ada yang beda. Yang beda hanya dalam hukum acara di peradilan hubungan industrial itu tidak ada proses mediasi. Ya. Karena ini amanat, ya. Ini diatur di dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ditambah lagi juga di Perma Mediasi Nomor 1 Tahun 2016. Di situ mensyaratkan bahwa dalam PHI itu tidak ada proses mediasi, sehingga sidang pertama itu langsung pembacaan gugatan, tidak ada agenda mediasi. Sekalipun kedua belah pihak hadir, tetap mediasi itu dikecualikan. Itu dalam perkara hukum pengadilan hubungan industrial. Terus kalau misalnya sekalipun tidak ada, Pak, tapi kalau di luar misalnya dia membuat perjanjian, nah itu boleh. Tapi pengadilan dalam proses hukum acaranya, formalnya itu tidak ada agenda mediasi. Tapi kalau ada kesepakatan di luar persidangan, itu boleh dimasukkan. Itu. Nah, ini pengadilan, ya, pengadilan hubungan industrial. Jadi pengadili tingkat pertama mengenai perselisihan hak, ya. Nah, ini kemudian tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Maka kalau permasalahan adalah kepentingan, maka ini tidak ada kasasi. Jadi putusan tingkat pengadilan hubungan industrial itu final dan mengikat langsung. Nah, beda dengan perselisihan PHK dan hak. Dia bisa kasasi, ya. Kalau hak dan PHK itu bisa kasasi, tapi kalau permasalahan tentang kepentingan dan serikat pekerja, dia hanya pertama dan terakhir putusannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa hukum acara yang berlaku dalam hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkup peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang. Nah, yang diatur khusus ada undang-undang adalah bahwa hukum acara di pengadilan hubungan industrial itu tidak ada yang namanya agenda mediasi, ya. Nah, kuasa hukum. Nah, ini dalam hukum hubungan industrial yang bisa beracara di sana adalah pihak yang berperkara. Kalaupun
pihak berperkara itu misalnya ingin didampingi, maka dia bisa didampingi oleh pengacara atau advokat, didasarkan pada Undang-Undang 18 tahun 2003. Atau bisa juga kalau dia sebagai anggota serikat pekerja atau organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial. Nah, ini salah satu poin keuntungan ketika seorang buruh atau karyawan dia tergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh, maka serikat buruh atau serikat pekerja dia bisa mendampingi anggotanya yang terkena permasalahan. Ya, jadi bukan hanya pengacara saja yang bisa mendampingi, tapi kalau dalam undang-undang penyelesaian hubungan industrial, serikat pekerja, ya, kalau anggota yang terkena masalah itu terbukti bahwa dia adalah bagian dari serikat pekerja tertentu atau serikat buruh tertentu, maka pengurus serikat buruh atau serikat pekerja itu bisa memberikan bantuan atau bisa mendampingi si buruh tadi, anggotanya itu, di dalam proses penyelesaiannya di pengadilan hubungan industrial. Jadi bukan hanya advokat saja, tetapi serikat pekerja atau serikat buruh dia bisa mendampingi, ya, bisa menjadi kuasa, ya. Nah, ini gugatan, posita, isinya posita dan petitum, ya. Jadi teman-teman sudah paham lah terkait dengan hal ini, ya, karena sudah hukum acara. Nah, posita itu adalah dasar gugatan atau yang memuat tentang hubungan hukum antara pihak yang berperkara. Jadi antara penggugat dan tergugat. Nah, ini nanti menguraikan kejadian peristiwa atau duduk perkara tentang adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak menjadi dasar yuridis suatu gugatan. Sebab isinya biasanya sebab-sebab dan peristiwa hukum yang terjadi, disebutkan dengan jelas perbuatannya apa, tergugat melanggar apa, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar mana, dan kalau ada sita jaminan silakan dimintakan sita jaminan. Nah, ini petitum. Nah, petitum itu hal-hal yang dimohon atau yang diinginkan atau yang dituntut, ya. Saya biasanya mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan, menetapkan, menghukum, memerintahkan, dan lain sebagainya. Ini contoh putusan terkait dengan hubungan industrial, ya. Misalnya apa? Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar kekurangan upah bulan. Nah, ini karena permasalahan upah di bawah UMR, ya, atau perjanjian kerja, ya. Ini bergugat pesangon, ya, sebesar 70.727.000 contoh. Nah, pembuktiannya sama juga, ya, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Nah, ini putusan PHI yang tadi saya sampaikan. Jadi putusan penyelesaian hubungan industrial itu hanya ada 4, kan, perselisihan kepentingan dan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, kalau permasalahannya adalah perselisihan kepentingan dan atau serikat pekerja serikat buruh, maka putusan pengadilan hubungan industrial itu bersifat final, ya, dan bersifat tetap. Artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi. Berbeda ketika perselisihan adalah perselisihan hak dan perselisihan PHK. Maka ketika salah satu pihak tidak terima, maka dia bisa melakukan upaya hukum terakhir, kasasi. Karena dalam pengadilan hubungan industrial itu tidak ada upaya hukum banding, ya. Jadi banding itu tidak ada. Jadi sehingga langsung kasasi. Tenggang waktunya sama, 14 hari. Ya. Nah, ini contoh putusan. Kan. Oke, teman-teman semuanya, semoga yang sedikit ini teman-teman semuanya itu bisa memahami dengan baik terkait dengan permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ya, sebagai bekal teman-teman untuk memahami materi ini, dan semoga teman-teman dimudahkan di dalam memahami materi ini. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.